akan memaparkan materi mengenai kurikulum. Pengertian kurikulum. Menurut Wijin and MCTG, kurikulum adalah rancangan yang membuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari dan yang akan diajarkan oleh guru kepada para siswa. Dengan kata lain, kurikulum mengacu pada cetak biru pembelajaran atau specific blueprint learning untuk memetik suatu hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut pendapat saya, kurikulum adalah sebuah panduan pembelajaran yang digunakan untuk sistem belajar mengajar yang diterapkan atau disampaikan oleh guru kepada sang pendidik sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terbagi atas 3, yaitu kurikulum ideal, aktual, dan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk pada bahan ajar yang telah dirancang yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal ini menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan peserta didik itu sendiri. Peranan kurikulum. Terdapat 3 peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis atau evaluatif. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya di masa lalu yang dianggap masih relevan pada masa kini kepada generasi muda. Peranan konservatif ini hakikatnya menempatkan kurikulum yang mengorientasikan masa lampau. Peranan ini sifatnya sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan yang akan mendatang. Peranan kritis atau evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup di dalam masyarakat senantiasa berubah, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada para siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa yang akan mendatang belum tentu sesuai apa yang akan dibutuhkan. Peran guru dalam kurikulum. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Menurut Murray Green mencatat peran guru dalam level yang pertama implementers, yang kedua adapters, yang ketiga developers, yang keempat research. Implementers. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, peranan guru hanya menerima sebagai kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak hanya memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Yang kedua, letters. Peran guru sebagai updaters lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers. Guru memiliki wewenang
dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan isi pembelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. 4. Research. Sebagai peranan guru peneliti kurikulum, peranan ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja guru. Dalam pelaksanaan ini, peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, komponen efektivitas program, menguji strategis, dan model pembelajaran. Landasan kurikulum. Kurikulum menjadi rancangan pendidikan yang menjadikannya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa adanya landasan yang kokoh. Berikut beberapa landasan kurikulum. Landasan filosofis. Landasan ini dalam mengembangkan kurikulum mencakup tentang landasan filsafat, mengidentifikasikan dan mengimplikasikannya. Dengan filsafat, metodologi praktik pendidikan menjadi terarah, timbal baliknya, praktik pendidikan itu sendiri menjadi bahan pertimbangan filosofi pendidikan. Landasan psikologis. Landasan ini mengembangkan kurikulum cukup terjadi tentang perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah dan mengidentifikasikannya. Dalam pengembangan kurikulum, paling tidak ada 2 cabang psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Landasan sosiologi teknologis. Landasan sosiologi teknologis menyangkut kekuatan sosial di masyarakat. Kekuatan itu berupa pengembangan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan itu dapat berupa kekuatan yang nyata maupun potensial yang berpengaruh pada perkembangan kebudayaan seirama dengan dinamika masyarakat. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Penerapan prinsip-prinsip perkembangan kurikulum salah satunya dijelaskan oleh Dr. Wina Sanjaya dalam kurikulum berbasis kompetensi, di mana dalam prinsip pengembangan ini juga memperhatikan beberapa aspek yang mendasar tentang karakteristik bangsa. Yang pertama, relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam yang berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu diantaranya tujuan isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas kurikulum dapat mempersiapkan anak untuk kebutuhan kehidupannya sekarang dan yang akan mendatang. Di sini dan di tempat ini, anak-anak memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dalam hal ini berarti bahwa kurikulum ini harus berisi tentang hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, serta latar belakang anak. Yang ketiga, kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.
Yang keempat, praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan harus menggunakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalnya. Yang kelima, efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam perkembangannya harus diperhatikan kaitan aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sejarah kurikulum. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga saat ini, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013. Adapun perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Periode prakemerdekaan terdapat dua macam sekolah rendah, yaitu sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pembelajaran yang diprogramkan berhitung, menulis, dan membaca. Sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda, lama awal pendidikan 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya 7 tahun. Tujuan untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor, pemerintahan, dan kantor-kantor perdagangan. Programnya ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat atau gambar, dan ilmu mengukur tanah. Periode pasca kemerdekaan. Pelaksanaan kurikulum dimulai tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kelahiran kurikulum 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum 1952. Ciri khas dari kurikulum ini adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran dan dihitungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata di masyarakat atau tematik. Kurikulum 1964. Kurikulum ini sistem pendidikan dinamakan Pascawardana atau sistem 5 aspek pengembangan, yakni pengembangan moral, intelijensi, emosional karakteristik, pengembangan kepribadian, dan pengembangan jasmania. Kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politisi, mengganti rencana pendidikan 1964 yang citrakan sebagai hasil dari produk pemerintah Orde Lama. Dari aspek ini, tujuan pendidikan kurikulum 1964 lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmania, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan
pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir sebagai perbaikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Ciri kurikulum 1984. Salah satunya konsep CBSA. Secara teoritis adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, lebih para ranah dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Periode reformasi. Pada periode era reformasi terdapat beberapa kurikulum. Kurikulum berbasis komputer atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Satu, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. KBK memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi peserta didik baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajarannya memenuhi unsur edukasi. Penilaiannya menekankan pada proses hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat pula ciri-ciri dari KTSP, yaitu guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dasar atau SKKD. Saat mata pembelajaran untuk setiap tahun pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisian potensi daerah, satuan pendidikan, serta peserta didik. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini baru ditetapkan atau diterapkan pada tahun 2013 atau 2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian kedudukan kompetensi yang semula diturunkan pada mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian dapat dipahami kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa komponen pengembangan kurikulum.
yaitu tujuan, materi atau isi, metode atau proses, dan evaluasi. Komponen tujuan dalam kurikulum memiliki peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pembelajaran yang mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Komponen materi atau isi. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Dengan demikian, isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Komponen metode atau proses. Komponen ini sangat penting dimiliki dalam kurikulum. Kenapa? Karena bagaimana cara pelaksanaannya kedua komponen tersebut di lapangan bisa disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta dinilai proses implementasinya pembelajaran secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan dalam proses belajar dan pelaksanaan mengajar. Organisasi pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa organisasi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah separated subject kurikulum. Kurikulum ini, tipe ini menjadi bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, di mana antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua adalah correlated kurikulum. Adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri karakteristik tiap bidang studinya. Yang ketiga adalah board-based kurikulum. Orang pertama yang mencetuskan tipe organisasi ini adalah Koenig, yang berkeinginan agar pendidik mengerti jenis-jenis hasil perkembangan kebudayaan yang efektif, mengerti akan manfaat yang didapatkan dari berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan masyarakat yang beradab. Dan yang terakhir adalah integrated curriculum. Integrated curriculum pembelajaran yang dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu. Misalnya suatu masalah di mana mata pelajaran dirancang dan mengacu pada topik tertentu. Biasanya bentuk kurikulum ini semacam dilaksanakan untuk pelajar unit, di mana suatu unit mempunyai tujuan yang mengandung makna dan bentuk masalah. Untuk pemecahan masalah, anak diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.